Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, di antara kenikmatan sehat, dan kesehatan itu kita pakai dalam mencari ilmu. Ini merupakan bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada surah favorit dibaca, yakni surah Al-Ikhlas. Yang mana ini surat favorit. Ternyata yang favorit membaca surat ini pun bukan hanya kita, tetapi para sahabat dulu di zaman Rasul ini favorit membaca Quran surah Al-Ikhlas. Namun bukan karena pendeknya ya, tapi karena di dalamnya dibahas tentang sifatul Rahman, tentang sifat Allah. Karena dia suka sifat Allah dibahas semuanya dari ayat 1 sampai akhir. Tidak ada pembahasan yang lain selain membahas tentang sifat Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan dari orang-orang kafir. Mereka bertanya pada Rasulullah, "Unsub lana rabbak," sebutkan nasab Tuhanmu pada kami. Dikiranya Allah itu dilahirkan, Allah itu punya orang tua, Allah itu punya nenek, punya kakek ya. Dikiranya seperti itu ya, perkiraan orang-orang kafir. Tapi itu juga merupakan pertanyaan yang melecehkan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan makhluk, padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Surat ini dibahas ya, di ayat akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan Quran surat Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti menhoyong tamat Al-Quran baca Al-Ikhlas 3 kali ya, tamat Al-Quran. Karena itu kan ada hadisnya ya. Al-Quran itu ya, Quran surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ingin tamat Quran langsung baca Al-Ikhlas 3 kali tamat Quran. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya bahwa jika kita ingin paham secara mendalam surat Al-Ikhlas ini, maka kita harus memahami sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz Al-Quran. Karena kata para ulama tafsir, Al-Quran itu dibagi 3 pembahasan secara global, secara besar, secara garis besar. Yang pertama membahas tentang sifat Allah, tentang akidah, tentang tauhid. Sepertiga yang kedua itu dibahas tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum, ahkam, hukum sholat, hukum haji. Ya. Di sana ada pembagian waris, ya. Bagaimana hukuman jinayat ya, dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana balasan bagi yang mencuri, bagaimana balasan bagi yang berzina, ya. Kifaratnya bagaimana ya, dihukumnya dulu bagaimana, hadnya bagaimana, bagaimana yang membunuh ya. Ada kisos, itu hukum. Kemudian yang ketiga itu dibahas tentang khabar, tentang berita masa lalu yang pernah terjadi ya. Tentang kisah. Makanya kisah itu dijadikan pelajaran
bagi umat sesudahnya. Ada juga pendapat lain bahwa yang ketiga itu adalah tentang janji dan ancaman. Bagaimana janji Allah terhadap bagi mereka yang taat diberikan imbalan yang besar. Ancaman Allah bagi mereka yang maksiat, Allah kasih neraka, azab, hukuman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ya, bahwa surat ini itu istimewa ya, bisa dibaca ketika pagi menjelang terbit matahari, kemudian terbenam matahari, kemudian menjelang tidur ya. Kemudian Rasulullah biasa membaca surah Al-Ikhlas ini itu ketika selesai sholat maghrib ya, sholat sunnah ba'diyah. Jadi yang dibaca itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Termasuk ketika selesai tawaf ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas ya. Kemudian ketika witir tambah Al-A'la. Yang pertama rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Bahkan Al-Kafirun sendiri itu dinamakannya surah Al-Ikhlas ya, karena sama membahas tentang sifat-sifat Allah yang tidak boleh dicampur adukan antara kesyirikan dan ketauhidan ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka diantaranya tadi ya, bahwa Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran ya. Kemudian dibaca ya sebelum subuh, ba'da maghrib, setelah witir, maksudnya di dalam sholat witir. Kemudian bagi yang sering mencintainya, bagi yang sering membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba tersebut. Di antaranya ada hadis yang menerangkan tentang ada seorang yang sering menutup bacaan Qur'annya itu, setiap rakaat itu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk bertanya, "Salahu li ayyi syai'in yasma'dzalik." Nek tanyakeun cenah ka jalma eta, nah sering kenapa sering berbuat itu? Kenapa sering melakukan itu? Membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat di penutup ayat, penutup surat. Kemudian orang tersebut ketika ditanyakan maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman wa uhibbu an aqra biha. Karena di dalamnya ada sifat Rahman dan aku sangat cinta, sangat suka ketika surah Al-Ikhlas ini dibaca. Maka kata Rasulullah, akhbiru annallaha yuhibbu. Katakan pada dia, kabarkan pada dia bahwasanya Allah mencintainya. Ya. Makanya ini diantara alasannya, bukan alasannya pendek ya. Akhirnya kita alasannya karena di dalamnya ada sifat Rahman. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan, biasanya nama surat itu diambil dari kalimat atau kata yang terdapat pada ayat. Jika An-Nas ya, ada kata An-Nas yang qul a'udzu birabbin nas, pakai nama surat An-Nas. Dan yang menamai surat itu diantaranya para ulama. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu menamai surat itu menamakan surat itu tidak dengan surah An-Nas, surah Al-Baqarah ya, tapi dengan surat atau dengan ayat pertamanya. Misalkan surat Al-Kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun ya. Surat An-Nasr, surah idza jaa nasrullahi wal fath ya, dan seterusnya ya. Ketika membahas surat-surat. Surat Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada nama Al-Falaq. Al-Lahab ada tabbat yada abi lahab wa Abu Lahab. Kalau di Mushaf Madinah itu surah Al-Masad ya. Coba lihat, dicek di Mushaf Madinah bukan Al-Lahab tapi Al-Masad. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Ya. Ya. Itu kenapa tidak ada? Nah, di antaranya ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu khalis itu murni. Al-asrul khalis, madu murni. Berarti madu itu tidak ada campuran gula, campuran jahe, asam dan lain sebagainya, tidak.
tapi benar-benar murni, diolah di perut lebah, keluar langsung dikonsumsi, murni. Al-labanul khalis, susu murni. Maka surah Al-Ikhlas itu murni menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mengabarkan, memberi informasi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita suka berkoar-koar siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu? Allah itu bagaimana sifat-sifatnya? Maka sebagian besar dibahas dalam surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas murni pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pendapat bahwa surah Al-Ikhlas itu murni bahwasanya orang yang membacanya itu boleh mencampur adukan antara kesyirikan dan ketauhidan, tidak boleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Al-Ikhlas juga bisa disebut sebagai syarat sebagai Tuhannya. Bagaimana kalau seorang ingin menjadikan sesuatu itu layak atau tidak disembah, itu patokannya surah Al-Ikhlas. Ya. Yang pertama, bahwa yang namanya Tuhan itu pasti satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, berarti tidak layak untuk disembah, untuk disucikan, untuk dimintai pertolongan, tidak layak. Yang kedua, bahwa yang namanya Tuhan itu pasti kokoh, pasti tidak membutuhkan kepada sesuatu, sedangkan sesuatu itu membutuhkan kepada Dia. Allah Somad, As-Somad. Kalau Tuhan masih kan kalau di agama lain itu kan Tuhan itu dipelihara, ya. Ada yang menyembah sapi, Tuhan itu dibuat, ya. Dirinya sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Ketika hancur, ketika dimakan ada Tuhan dibuat dari roti, ya. Ada Tuhan pohon, ya. Ketika mati ya mati. Kemudian syarat yang ketiga, sesuatu itu layak untuk disebut Tuhan itu dia tidak memiliki sifat makhluk, yakni apa? Yakni melahirkan dan dilahirkan, itu sifat makhluk. Bagaimana mungkin orang yang dilahirkan itu disebut Tuhan? Bagaimana Nabi Isa alaihissalam, keyakinan orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Bagaimana mungkin Tuhan itu dilahirkan? Tidak layak. Kemudian bahwa yang namanya Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, baik secara sifat atau nama. Maksudnya gini, maksudnya bahwa manusia melihat, manusia mendengar, Allah pun sama. Dalam menyifati dirinya, Allah menyebutkan sama, maha mendengar, maha melihat. Namun Allah tidak sama melihatnya, mendengarnya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya tidak bisa disamakan melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Melihat kita terbatas, mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Mendengar kita itu terbatas. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekarang kita masuk pada ayat pertama. Ketika Nabi Muhammad ditanyakan, "Unsub lana rabbak," sebutkan nasab Tuhan kepada kami, maka Allah turunkan, "Qul," katakan Muhammad, "Huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu maknanya tunggal, ya. Allah itu merupakan sumber segala sesuatu, ya. Allah itu satu, tidak mungkin banyak, tidak mungkin memiliki anak. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu lebih dari dua dan lebih dari satu, apalagi banyak, ya. Seperti keyakinan orang Hindu, ada dewa penghancur, ya, dewa pemelihara, dewa pencipta, ya, dan seterusnya. Itu kan keyakinan mereka. Di antaranya, kalau kita analogikan kepada raja atau presiden, ya,
Yang mengatur suatu negeri itu kan satu orang, seorang raja. Memang mereka dibantu ya, karena ya terbatas karena dia itu manusia. Tapi tetap yang memiliki keputusan ya, berperang atau tidak, perang. Jangan berperang, jangan. Itu adalah tugas atau wewenang seorang raja. Kalau misalkan dua, Muhyiddin ngomong perang, yang satu jangan ya. Nah itu kan bingung. Nanti rakyatnya memilih yang mana, prajuritnya milih yang mana. Muhyiddin ngomong perang, Muhyiddin ngomong pulang. Atau seorang supir mobil ke hiji. Muhyiddin misalkan ada dua supir, Muhyiddin yang ke kanan, Muhyiddin yang ke kiri. Bagaimana? Makanya yang namanya supir itu satu, kanan, kiri, lurus, dikemudikan gitu, mobilnya, ya, motor pun satu ya supirnya. Maka kalau misalkan dua saja itu akan kacau ya, negara dipimpin oleh dua orang kacau, mobil kacau ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan nama Allah saja, nama Allah kalau dihapus satu persatu itu tetap akan berarti satu. Allah satu. Kita hapus alifnya, maka akan menyisakan lillahi satu. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Satu, masih menunjukkan pada Allah. Kita hapus satu lagi huruf, maka menjadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Satu. Hapus lagi lamnya, tinggal misalkan huwa. Satu tetap. Dalam segi nama saja itu Allah ketika dihapus satu persatu tetap bermakna satu. Huwa Allah. Dialah satu. Kemudian penafsiran yang lain bahwa Allah itu satu itu dalam segi apa? Segi rububiyah, yang memelihara Allah, tidak ada campur tangan yang lain. Yang menciptakan langit, bumi kita Allah satu. Tidak ada campur tangan yang lain. Planet-planet, bintang-bintang, surga, neraka, semuanya Allah. Maka konsekuensinya ya, ketika ada orang yang menganggap Allah satu yang menciptakan memelihara kita, konsekuensinya beribadah pun harus pada Allah, tidak boleh pada yang lain. Konsekuensinya tauhid rububiyah itu satu paket dengan tauhid uluhiyah. Tidak bisa tauhid rububiyah uluhiyah boleh beribadah pada yang lain, tidak. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib yang menyatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kita, Allah yang kasih kita rezeki, maka wajib kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib kita meminta hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Maha Tunggal dalam asma wa sifatnya. Tidak ada zat yang lain atau makhluk yang lain yang sama dengan Allah. As-Sami, Al-Basir, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya, di antara dalil ya yang menegaskan ini ada dalam surah dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya ya ayuhan nas duriba matsal fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'una. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Seekor lalat pun tidak bisa. Kalau kamu berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu tidak bisa menciptakan seekor lalat. Makanya yang hanya menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan yang lain.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana mengisahkan atau menginformasikan sifatnya, bahwa di antara sifat adalah Allah adalah As-Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kata Abu Hurairah dimuat dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, bahwasanya apa arti As-Samad itu? Arti As-Samad itu adalah al-mustagni an kulli wahid wal muhtaju ilaihi kullu ahad. Yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan. Allah tidak butuh. Kita beribadah pun Allah tidak butuh. Ada orang yang durhaka, Allah tidak rugi. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah akan tetap kaya dan akan tetap terpuji ketika orang-orang itu tidak mau beribadah. Tetap ya. Tidak akan mengurangi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu beribadah pun, ketika kamu bersyukur, kata Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi. Kan itu dalam surat Luqman. Sesungguhnya kamu ketika bersyukur, kamu itu bersyukur pada dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu membutuhkannya. Itu makna As-Samad. Ya. Atau As-Samad juga diartikan sebagai sesuatu benteng perlindungan yang kokoh. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan, ya, itu dipintai kalau dia tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri? Hanya Allah Subhanahu wa taala Hayyun la yamut, tidak akan pernah mati. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita mau. Seseorang yang menjemur pakaiannya, jemuran itu pasti harus kokoh. Jemuran yang murah mungkin hanya kepake 1 tahun 2 tahun, rapuh ya, hancur, udah beres. Tapi jemuran yang mahal itu bisa lama, tapi tetap ujung-ujungnya nanti rusak juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan rusak. Kullu syai'in halik, setiap sesuatu itu akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak akan binasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah diantaranya, Allah itu tidak melahirkan dan Allah itu tidak dilahirkan. Mengapa Allah tidak melahirkan? Karena Allah adalah zat yang maha hidup. Dia tidak akan pernah mati. Berbeda dengan manusia dan hewan, dia itu melahirkan dan dilahirkan. Kenapa? Karena mereka itu akan mati. Kalau Allah dilahirkan berarti sifat makhluk ada pada dirinya. Apalagi melahirkan, dilahirkan. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Yang melahirkan dan dilahirkan itu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khaliq. Allah itu maha abadi, dia tidak perlu anak. Yang memerlukan anak pasti akan melahirkan dan akan mati. Yang dilahirkan itu pasti baru. Dulu tidak ada, saya 100 tahun yang lalu tidak ada. Kata Allah, hal ta'ala insani ainun minan dahr lam yakun syai'an madhkur. Apakah telah datang pada manusia suatu zaman di mana dia itu adalah suatu makhluk yang dulunya tidak disebut. Makanya manusia sekarang yang sombong-sombong, coba 100 tahun yang lalu dia ada tidak? Dia disebut tidak? Bisa sombong hari ini, 100 tahun yang lalu dia disebut tidak? Kan tidak. Orang yang sombong dengan ketampanan, dengan kecerdikannya, dengan hartanya, 200 tahun yang lalu tidak ada orang yang memuji dia. Makanya mau apa yang disombong? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu qadim dan baqo ya. Allah itu sudah ada sejak dulu. Makanya kata Allah, ya, katakan Muhammad, qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Katakan Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak, maka aku yang mula-mula memuliakan anak tersebut. Katakan Muhammad. Ini sebagai ejekan pada orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Allah itu punya anak, Nabi Isa.
rahimani wa rahimakumullah. Makanya bagaimana mungkin ya kita itu bergembira di hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala? Kapan hari dicaci makinya Allah? Pada hari perayaan Natal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dicaci maki? Di sana kan ada peristiwa yang mereka yakini itu hari kelahiran Isa. Padahal hari kelahiran Isa itu bukan musim dingin. Menurut sejarah yang pasti ya, yang valid, Nabi Isa itu tidak lahir di musim dingin. Natal itu kan musim dingin. Tapi orang-orang bergembira. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ada pendapat yang ngawur yang mengatakan boleh kita ikut ritual mereka. Atau ada yang tidak membolehkan. Tidak boleh ikut ritual, tapi boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah itu kan pasti rame ya setiap akhir tahun itu ya. Itu ada ya pendapat yang membolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal. Bahkan pendapat ini yang berkata bukan sembarangan orang. Di antaranya adalah yang disebut ulama. Ya, ada ya di Mesir itu Syekh Ali Jum'ah ya. Di Indonesia ada Quraish Shihab, ada juga Abdul Musid Ghazali ya. Banyak. Mereka bahkan membawakan dalil. Apa dalil? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi yang mengajarkan mengucapkan selamat hari raya Natal itu Allah sendiri. Mana dalilnya? Ini dalilnya surat Maryam. Keselamatan bagiku, maksudnya Nabi Isa, hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku mati, dan hari di mana aku dibangkitkan. Ya. Maka ini istidlal, mengambil dalil ya dengan seenaknya. Bantahannya bagaimana? Bantahannya yang pertama, tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini seperti itu, bahwa ayat ini itu adalah dalil bahwasanya boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Tidak ada. Yang kedua, ayat ini itu menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu ketika lahir itu selamat dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian ketika mati, Nabi Isa itu tidak mati, tidak disalib. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa itu dimuliakan ketika dibangkitkan, tidak seperti orang-orang kafir yang dihinakan ketika mereka dibangkitkan. Itu maksud ayatnya. Kemudian yang ketiga, bantahannya, selamat bahasa Indonesia dan Arab itu berbeda. Selamat bahasa Indonesia itu selamat ya, kamu naik jabatan, selamat kamu lahiran ya. Tapi kalau selamat bahasa Arab itu adalah selamat doa. Semoga keselamatan menyertai. Makanya kalau di Arab itu ada orang sakit ya, itu disebutnya salam ya. Maksudnya bukan selamat kamu sakit, selamat kamu sakit. Bagaimana kita mengucapkan selamat pada orang yang sakit? Kan tidak. Tapi maksudnya semoga keselamatan, semoga kesehatan menyertaimu, semoga cepat sehat gitu. Ada orang yang pincang, ada orang yang sakit ya. Semoga selamat. Bukan, maksudnya semoga kamu sehat, semoga kamu selamat. Bukan selamat seperti dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, kalaulah itu dipahami bahwasanya hari kelahiran itu boleh kita ucapkan selamat ya pada mereka, maka kematian pun harus diucapkan selamat. Karena ini ayatnya kan nyambung. Wassalamu alayya yauma wulidtu, hari dilahirkan, wa yauma amutu, hari ketika mati, wa yauma ub'atsu hayya, hari ketika dibangkitkan. Bagaimana mungkin ada orang yang mati diucapkan selamat ya, kamu sudah mati? Kan tidak. Bagaimana mungkin? Bahkan berapa banyak orang yang bersedih ya ketika yang diagung-agungkannya itu mati ya, atau meninggal.
kan tidak diucapkan selamat. Kemudian ijma para ulama bahwa haram mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Di antaranya Ibnu Qayyim yang mengatakan seperti itu. Kalau ada ulama yang bilang seperti itu, maka dia menyelisihi ijma, keluar dari ijma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, adapun pendapat bahwasanya itu kan toleransi. Toleransi itu ada batasannya. Toleransi itu ada batasannya dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Ya, maka itu tidak ada toleransi. Yang ada toleransi itu hanya dalam bab muamalah saja. Karena konsekuensinya berat. Ketika mengucapkan selamat hari raya Natal, maka diantaranya kita menyetujui bahwa Isa adalah anak Allah. Kita menyetujui bahwa Isa adalah Tuhan. Kita menyetujui bahwa apa yang dilakukan Rasul itu adalah hak, kebenaran. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana mungkin kita berceria, bergembira di hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama sifatnya dengan makhluknya, yakni dilahirkan dan melahirkan. Dalam perayaan Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena fase makhluk itu sebagaimana Allah sampaikan, dia itu dulu tidak ada, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Makanya ada pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan alam semesta yang megah ini, tapi ujung-ujungnya dihancurkan? Capek-capek ya diciptakan, ini megah ya, luar biasa, tapi ujung-ujungnya dihancurkan. Kenapa Allah seperti itu? Orang-orang ada salah satu orang non-muslim yang bertanya seperti itu ya, pada salah satu ustaz. Maka jawabannya adalah, maka itu adalah ciri bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluknya akan binasa, tapi Allah akan hayyun la yamut. Ya, Allah itu akan kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat terakhir dalam surah Al-Ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Ini sama ya maknanya dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang menciptakan itu pasti tidak lebih hebat dari yang menciptakan. Ya. Kalau kita analogikan, ada orang yang menciptakan robot, maka robot itu tidak akan mampu mengalahkan penciptanya. Tinggal dimatikan saja itu. Baterainya tinggal dicabut mungkin. Sehebat-hebat mobil, ketika dia bisa membawa penumpangnya dengan cepat, ya, mampu bergerak cepat, tapi dia tidak akan mungkin bisa bergerak kalau misalkan tidak digerakkan oleh yang membuatnya. Maka begitulah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia bisa melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya manusia bisa mendengar ya, ada orang yang bisa menerima setoran ya, 4 orang langsung, dia bisa berkonsentrasi. Satu nala, ya, suratnya berbeda ya, ayatnya berbeda, tapi ketika salah satunya salah, dia bisa mampu mengoreksi, langsung koreksi. Ini salah, ini salah, bisa. Tapi terbatas 4 orang, coba 10 orang, coba 50 orang, bisa tidak? Tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia. Ya, salah satu. Saya mati ilmuwan, ya, menemukan sesuatu ya luar biasa, penemuannya luar biasa, hebat-hebat. Tapi itu tahu, ilmuwan tersebut terbatas, penemuannya terbatas. Pasti ada kekurangannya. Pasti membutuhkan ini, membutuhkan itu, membutuhkan ini gitu ya. Bahkan HP saja yang canggih seperti ini kan tidak bisa nyala ketika dia tidak dicas. Masih butuh sesuatu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah di antara sifat Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas ya, merupakan sampel dari sifat-sifat Allah yang maha mulia. Bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa, Allah itu adalah tempat bergantung, tidak membutuhkan pada yang lain, sedangkan yang lainnya membutuhkan pada Allah.
Allah tidak sama dengan makhluknya. Di antara sifat yang sering atau yang disamakan bahwasanya Allah sama dengan makhluknya, yakni melahirkan dan dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian Allah tidak sama dengan makhluknya dalam sesuatu apapun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadikan ziyadatul ilmi, nambah ilmu pada kita, kemudian ziyadatul iman, tambahan keimanan pada kita, bahwasanya kita bukan hanya hafal surah Al-Ikhlas, hafal gitu ya, tapi kita mampu memaknai, ya, mampu memahaminya dengan dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi